3, 2, 1. Capek kaki nih. Bakla ini. Udah mulai sekolah minggu. Ya. Salam. Salam. Apa kabar semua? Apa kabar? Puji Tuhan pas semua senang-senang. Yes. Kotong su abis kemerdekaan baru-baru tanggal 17 Agustus 17. kaki ini. Ya. Nah, adik-adik merasa senang kok kotong su merdeka? Tentu saja. Oke. Nah, kali ini kotong sekolah sekolah minggu online Parjeban punya sebuah tema. Temanya yaitu apa kak ini? Kemerdekaan sejati. Yes, kemerdekaan sejati. Yeah. Oh iya, by the way, kau tuh belum perkenalkan nama nih kak ini. Iya. Adik-adik belum tahu kau nama siapa. Halo Oke. semua. Perkenalkan kakak punya nama Kini. Ya, dan perkenalkan ini dia nama apa ya? Patimura. Patimura. Oh, salah. Yang di uang 1.000. Patimura biasa di uang 1.000 tuh. Tapi sebenarnya ini namanya Kaal. Kaal AL. Iya. Oke. Kak ini karena aku tepung anak-anak semua udah siap, udah mau sekolah minggu, kau tahu akan main lagu pertama, yaitu apa kak ini? Bila aku senang. Ayo semua berdiri. 1, 2, 3. Aku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakkan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila aku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakkan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila aku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakkan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakkan amin. Oke, tiba saatnya ketong akan berdoa. Semua angkat tangan, lipat tangan, tutup mata, dan ketong akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau telah membimbing kami Kau telah memimpin kami. sehingga kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa ada di tempat ini. Sekarang Sekarang kami anak-anak-Mu kami anak-anakmu mau sekolah minggu. mau sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Nah, sekarang Kotong akan menyanyi lagu kedua. Lagu kedua apa ya kak ini? Apa ya? Itu yang biasa Tuhan Yesus gendong di atas bahu tuh. Kambing. Hewan apa ya? Kambing. Kambing, kok kelinci, dia warna putih. Oh, Eh? domba. Oh, domba. Jadi lagunya adalah Domba hilang. 1, 2, 3.
Ya, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, semua mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kak Kini, kotong sudah habis berdoa. Sekarang kotong mau menyanyi satu lagu dulu, baru kotong baca kotong firman Tuhan. Oh, Nah. ayo. Ini lagu, bisa bilang lagu baru, bisa bilang lagu lama. Tapi kayaknya anak-anak semua sudah tahu. Toh? Kotong lagu yaitu Alkitab Buku Terindah. Oke. 1, 2, 3. Kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Karni baca ya. 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, merdeka. Baru-baru kita sudah merayakan kemerdekaan atau memperingati kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Oke. Kak Arni mau cerita sedikit ya. Indonesia ini dulu, Indonesia itu dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang. Indonesia itu dijajah sampai mereka disuruh kerja. Mereka dipaksa untuk kerja. Kalau kerjanya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan penjajah punya mau, itu orang Indonesia itu bisa dicambuk, bahkan mereka tidak diberi makan, bahkan mereka bisa sampai mati. Nah itu mereka dijajah, orang Indonesia dijajah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong bangsa Indonesia. Makanya sekarang kita bisa memperingati kemerdekaan negara Indonesia. Oke, bicara tentang kemerdekaan, Kak Arni mau tanya, merdeka itu seperti apa? Merdeka itu, contohnya kita bebas, ya. Merdeka itu artinya bebas, tidak dijajah oleh bangsa asing, ya. Tidak hidup di bawah tekanan dan lain-lain. Tema hari ini tentang kemerdekaan sejati. Kita kaitkan dengan
kita punya kepercayaan. Dalam arti kita kaitkan dengan kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan sejati menurut versi Kristen. Oke. Kalau merdeka versi Kristen itu seperti apa? Mirip-mirip seperti yang tadi yang Karni bilang itu, ya. Kemerdekaan itu bebas. Kalau versi Kristen, kemerdekaan itu artinya tidak lagi dijajah atau tidak lagi ditindas oleh dosa, ya. Ada dosa memaki, siapa yang suka maki orang tua atau siapa yang suka maki teman-teman, ada dosa seperti itu. Tidak lagi ditipu oleh iblis, tidak lagi hidup di bawah kutuk Allah, ya. Kutuk Allah itu menjadikan kita menjadi musuh Allah. Kutuk Allah itu membuat kita menjadi musuh Allah, dan kalau kita menjadi musuh Allah, kita pasti masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Kalau misalnya mau coba neraka kecil saja, adik-adik kasih menyala kompor, ya, kasih menyala kompor terus duduk di atas kompor. Kira-kira rasanya bagaimana? Nah, itu neraka kecil seperti itu. Apalagi kalau misalnya masuk neraka yang sesungguhnya, ya, kalau masuk neraka yang sesungguhnya, adik-adik akan dibakar, bukan hanya adik-adik, kita semua, ya, dibakar terus, tidak akan mati, kita akan dibakar terus di neraka. Jadi, kalau hidup di bawah kutuk Allah, kalau kita bermusuhan dengan Allah, pasti kita masuk neraka. Itu berarti kita belum merdeka, seperti itu. Nah, adik-adik tahu tidak, ciri-ciri merdeka dalam Kristus itu seperti apa? Ciri-ciri merdeka dalam Kristus itu adalah yang pertama, tidak lagi terikat dosa. Artinya, kita tidak cinta dosa. Contohnya begini, kita yang tidak percaya Yesus, ya, kita yang suka pukul teman, kita yang suka melawan orang tua, tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, suka mencuri, yang seperti itu belum merdeka. Tapi kalau sudah merdeka, hal-hal yang tadi Kak Arnis sebutkan itu, pasti kita akan buang pelan-pelan, bahkan nanti pada satu titik kita akan benci dosa-dosa kita yang seperti itu. Tapi tidak segampang itu kita buang dosa, adik-adik. Karena Alkitab bilang begini, kecenderungan hati manusia itu jahat semata. Artinya manusia itu memang suka buat jahat, ya. Manusia itu suka sekali buat jahat. Ada kejahatan tidak perlu diajar, ya. Tidak perlu ajar, pasti tahu sendiri. Nah, Alkitab bilang seperti itu, ya. Dan hanya satu yang bisa buat kita benar-benar bisa merdeka, yaitu kita harus lebih dulu menerima Yesus yang sudah mati untuk kita. Bukan hanya mati, Yesus juga sudah bangkit buat kita. Kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, menyiapkan tempat untuk kita. Seperti itu. Itu khusus bagi kita yang percaya dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau kita menerima Yesus yang mati dan bangkit itu, kita pasti akan jadi orang merdeka, ya. Kita tidak akan lagi jadi musuh Allah, dan nanti suatu saat kita pasti masuk surga. Kita tidak akan merasakan neraka karena kita sudah berdamai dengan Tuhan Allah, seperti itu. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus, Allah akan tolong kita pelan-pelan supaya kita tidak lagi buat dosa yang sama, kita tidak cinta, kita punya dosa yang lalu-lalu seperti yang tadi kakak sebutkan itu, ya. Coba kita perhatikan ayat 16. Ayat 16 bilang apa? Kita baca semua ya. Ayat 16 bilang begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Sampai di situ dulu. Artinya apa coba? Kalimat itu artinya apa? Artinya begini, kalau kita bilang kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah jadi anak Allah, seperti itu ya, anak-anak Allah. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus yang tebus dosa kita, kita pasti masuk surga. Oh, saya kan pasti masuk surga. Tuhan Yesus sudah tebus saya. Saya curi terserah. Nanti Tuhan Yesus tebus saya. Saya mau melawan orang tua terserah. Kan saya sudah punya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus tebus saya. Nah, kalau kita sampai pikir begitu, kita sampai buat seperti itu salah ya adik-adik ya.
Itu salah. Sebenarnya kalau sampai kita pikir seperti itu tanda bahwa sebenarnya kita belum punya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati. Ya. Jadi, jangan salah gunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Kita lanjut lagi ayat 16. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hamba Allah. Orang Kristen memang adalah orang merdeka, ya. Merdeka dari setan, merdeka dari dosa. Tapi kita juga adalah hamba Allah. Dan karena itu kita harus taat pada apa yang Allah perintahkan. Ya. Kita harus taat dengan cara apa? Kita baca Alkitab, kita cari tahu Allah maunya apa dari kita. Seperti itu. Ada beberapa hal yang Allah mau dari kita. Coba kita lihat ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Ayat 17. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, di situ bilang apa? Hormatilah semua orang dan seterusnya. Itu perintah, ya. Itu perintah. Hormati semua orang artinya begini. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang tua, cara bicara harus bagaimana? Ya. Kalau orang tua suruh, orang tua bilang, cuci piring dulu, boy cuci piring dulu. Kok sabantar dulu mama, beta masih buat ini. Melawan. Ya. Itu namanya tidak menghormati orang tua. Sedangkan Alkitab tadi bilang apa? Hormati semua orang, termasuk kita punya orang tua. Kalau omong dengan orang tua itu harus sopan. Ya. Jangan pikir, sudah akrab, beta punya mama nih gaul. Ya. Jadi omong biasa saja, sembarangan saja. Itu tidak menghormati orang tua. Ya. Tuhan bilang, hormati orang tua, hormati semua orang. Terus kalau dengan teman, cara menghormatinya bagaimana? Kalau dengan teman, hal sederhana, kita menghormati teman. Contoh, tidak maki teman. Sedikit-sedikit yang biasa memaki-memaki itu, kurangi itu. Ya. Hormati teman, tidak boleh maki teman. Ya. Tidak hina teman, misalnya teman kita pendek, aduh bantet. Atau mau apa, tidak boleh. Ya. Tidak boleh, hormati semua orang. Tidak jahat terhadap teman, tidak bully teman, dan lain-lain. Ya. Itu menghormati. Terus kalau mengasihi bagaimana? Mengasihi itu seperti apa? Mengasihi, contohnya begini. Kalau adik-adik lihat, saudara ada susah nih. Saya mau bantu dia. Bantu supaya apa? Nanti kalau saya susah, dia juga bantu saya. Itu salah. Ya. Itu salah. Itu tindakan yang tidak mengasihi. Ya. Kalau mengasihi, berarti melakukan segala sesuatu itu secara tulus. Tulus seperti apa? Tidak harap imbalan apapun. Ya. Tidak mengharapkan imbalan apapun. Jika membantu orang, tidak harap imbalan apapun. Seperti itu. Kemudian kalimat yang berikut, takut akan Allah. Di ayat 17 tadi, takut akan Allah. Artinya kita takut akan Allah bukan seperti kita lihat setan, terus kita lari terbirit-birit. Bukan seperti itu. Takut akan Allah artinya kita tidak melakukan dosa sembarangan. Tidak ada yang lihat saya dalam kamar, saya mau buat apa? Saya lihat, ada bapak mama punya uang, saya ambil. Tidak seperti itu. Takut akan Allah artinya kita semua adik-adik dan juga kakak Arni berpikir bahwa di mana-mana Tuhan Allah itu ada. Kalau saya buat dosa, Tuhan Allah lihat. Kalau saya buat ini, aduh Tuhan Allah ada. Aduh kasihan, saya kasih malu nama Tuhan Allah. Seperti itu, ya. Hidup takut akan Allah. Kemudian apa lagi? Yang terakhir dari ayat 17 dikatakan, hormatilah raja. Raja di sini artinya pemerintah. Ya. Alkitab mengatakan dalam Roma 13 ayat 4 itu, ya, Roma 13 ayat 4, Alkitab mengatakan pemerintah itu adalah hamba Allah. Ya, pemerintah juga adalah hamba Allah. Jadi, kita harus menghormati pemerintah. Caranya bagaimana supaya dikatakan kita bisa menghormati pemerintah? Caranya adalah apa yang pemerintah katakan, apa yang pemerintah himbau, ikut. Ikut itu. Nah, kita kan tahu sekarang ada virus yang namanya virus corona, ya kan? Virus corona itu dia membunuh begitu banyak orang, sampai ribuan orang, ya.
Kalau pemerintah bilang, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Kalau pemerintah bilang begitu, dan Alkitab bilang harus hormati pemerintah, maka kita harus ikut apa yang pemerintah bilang. Ya, tiap hari, kalau kita misalnya pergi ke tempat ramai, jaga jarak. Kemudian kita harus cuci tangan. Ya. Jangan baru pegang barang-barang, sentuh ini itu, langsung makan, sentuh hidung, sentuh mulut, dan lain-lain. Jangan. Apa yang pemerintah katakan, ikuti. Itu tanda kita menghormati pemerintah. Ya. Nah, dari tadi Kakak Arni sudah jelaskan, sudah panjang lebar. Kesimpulannya apa? Kesimpulan di sini cuma 3. Ya. Kesimpulan cuma 3. Pertama, kalau mau jadi orang merdeka, harus percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di mulut ya. Harus percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus itu sudah mati untuk saya, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk saya, Tuhan Yesus naik ke sorga, sediakan tempat untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus buang dosa kita. Kita harus minta kepada Tuhan Allah supaya tolong kita. Tuhan tolong supaya saya tidak maki-maki lagi. Tuhan tolong supaya saya tidak tipu-tipu teman lagi. Tuhan tolong supaya saya tidak tipu orang tua. Tuhan Yesus tolong supaya saya tidak mencuri dan sebagainya. Kita buang semua apa yang kita cinta, dalam hal ini dosa. Ya. Dan kesimpulan yang ketiga adalah hormati pemerintah. Hormati pemerintah dengan cara ikuti apa yang pemerintah suruh. Ikuti apa yang pemerintah himbau. Ya, seperti contoh yang tadi Kakak Arni sebutkan itu, harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Kak Arni berharap kita semua bisa melakukan apa yang difirmankan tadi. Kita harus rajin berdoa dan kita harus rajin baca Alkitab. Oke, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, materaikanlah firman Tuhan dalam hati kami, supaya kami benar-benar bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bisa membuang dosa kami, dan kami bisa menghormati pemerintah dan sesama kami. Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Yeay, kita sudah betul habis tadi, Su. mendengar firman Tuhan. Adik-adik semua mengerti kok? Mengerti pasti, kita punya adik ini pintar. Sudah lulus SD. Tadi Kak Arni jelaskan apa itu merdeka, merdeka Kristen itu seperti apa. Jadi adik-adik semua sudah tahu kata merdeka itu seperti apa? Sudah. Jadi pintar. harus dengar orang tua, rajin belajar, karena kau tahu Merdeka. Oke, sekarang kau akan menyanyi satu lagu lagi kakak kini. Lagunya yang semangat. Jadi anak-anak harus berdiri. Ayo Oke, semuanya ayo berdiri semua, ayo. Jaga jarak karena kau akan melompat. Oke? Dia pun lagu yaitu apa kak ini? Biarpun gunung beranjak. Ayo, Ayo. 1, 2, 3. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit tergoyang, namun kasih setiamu
setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit tergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, kita akan berdoa ya. Jadi semua harus lipat tangan, harus tutup mata, duduk yang tenang, jangan korek teman ya. Oke, kita berdoa ikut Kakak Arni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, atas kasih setia Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan juga kenyamanan dan ketenangan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong kami yang terserang COVID atau ketakutan terhadap virus ini. Tuhan tolong agar kami benar-benar berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami doakan orang tua kami, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami yang bersekolah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami, agar kami mau rajin belajar, sekalipun kami mendapatkan masalah atau apapun terkait COVID ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab doa kami seturut dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah mau berakhir. Oh, sekolah minggu kita sudah mau berakhir. Iya, sudah mau Tapi- selesai. Ketepanan tetap senang, iya toh? Iya. Harus tetap semangat karena kita sudah merdeka. Oh iya, Kak Kini. Kotong pun sekolah minggu juga masih ada minggu depan. Anak-anak semua harus rajin sekolah minggu ya. Yeay. Besok ajak kawan-kawan semua harus datang, oke? Yang Oke. satu orang datang aja satu orang lagi, oke? Oke, kita akan bertemu minggu depan dengan kejutan-kejutan yang lebih meriah. Harus datang karena ada kejutan di minggu depan, oke? Masih edisi kemerdekaan. Untuk menutup kotong sekolah minggu, kotong main satu lagu terakhir. Tapi anak-anak semua harus berdiri, karena kotong semua pulang. Ayo, berdiri. Kotong akan main satu lagu yang biasa kotong jalan-jalan tuh. Apa ya? ya? Jalan ke kekanaan? Jalan pi rumah kok atau mana? Atau pi gereja? Bisa. Apa ya? Oh, jalan serta Yesus.